Betul, Pak. Ya, ada sekalian, pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan ketiga, yaitu membahas tentang sumber-sumber hukum Islam. Namun sebelum saya membahas tentang sumber-sumber hukum Islam, masih banyak mahasiswa yang sulit eh, menemukan dan mengerjakan tugas yang diberikan setiap pertemuan. Di sini saya akan share ya cara upload dulu, mengerjakan tugas di Aidu, di apa maksudnya di e-kampus. Perhatikan, ini ada di sini yang tanda merah, ini tandanya tugas sudah masuk. Ini saya pakai kelas lain nih, ya. Tugas sudah masuk, kemudian videonya juga sudah masuk di e-kampus. Tinggal dibuka ya videonya di sini. Nah, dibuka maka dia akan keluar. Nah, tinggal nonton gitu ya. Semacam ini videonya tuh. Tinggal tonton terus setelah itu setelah selesai, ketik selesai. Ya, dia akan kembali lagi lalu kerjakan tugas. Nah, tugas di sini gini saya buka dari pertemuan orang lain nih. Ketikkan dulu. Hmm, ini di pertemuan yang lainnya sebentar. Nih, sini ini ada tugas di pertemuan tiga misalnya nih. Nah, di sini tontonlah video pembelajaran pada pertemuan tiga di e-kampus. Kemudian foto atau screenshot gitu ya. Kalau saya bilang foto, saya pakai bahasa lama gitu ya, foto maksudnya di screenshot juga tidak apa-apa gitu ya. Kalau bahasa sekarang screenshot. Terus atau di resume isinya dan di resume isinya. Kemudian yang kedua tugasnya adalah mengisi soal pada slide terakhir di pertemuan terakhir. Pertemuan tiga maksudnya ya. Di slide terakhir pertemuan tiga ini di slide terakhir pertemuan tiga. Ya, terus diedit ini nggak bisa diedit. Oh, nggak bisa diedit. Ya, di pertemuan tiga. Terus ketiklah di Word atau di Google Docs, kemudian upload di tugas di kampus. Pertemuan tiga, gitu ya. Jadi diklik tugasnya, kemudian ambil tugas. Nah, nanti akan muncul yang semacam ini, upload tugas individu. Nah, nanti diklik tugas individu, maka di situ kita bisa ngisi eh, atau mengupload tugas-tugas yang telah diberikan dosen kepada kita. Sampai di sini paham nih? Jadi nanti nggak ada pertanyaan lagi, gitu ya. Saya kadang-kadang mahasiswa disuruh mencari, nanya di grup, tapi banyak yang japri. Ya, kadang-kadang saya terlambat menjawabnya, dan itu juga sangat mengganggu kalau di japri karena pada saat saya tidak bisa menjawab, maksudnya nggak lagi kadang kesibukan, ini mengganggu sekali. Gitu ya, makanya saya tanya di grup, kalau misalnya di grup saya nggak sempat jawab, nanti ada teman kalian yang sudah mengerjakan tugas itu menjawab, membantu menjawab, karena kita tentu tujuannya bersama-sama belajar biar saling mengingatkan. Nah, ini contoh mahasiswa yang sudah mengerjakan tugas dan berhasil nih ya. Semacam ini nantinya tuh. Semacam ini tuh. Nah, ini yang sudah berhasil mengerjakan tugas. Dan ingat, tugas ini ya, tadi tiga-tiganya harus ada ya, memfoto video pembelajarannya ya atau screenshot, atau yang kedua meresum ya, yang ketiga menjawab soal-soal pada slide pertemuan ketiga yang terakhir, soal-soal pada slide terakhir pertemuan tiga maksudnya, itu salah tulis ya. Nah, terus kalau itu komplit semuanya, ya, gambarnya ada atau fotonya ada, terus
eh, resumnya ada, terus jawaban soal ada, maka nilainya 100. Sedangkan bagi yang tidak komplit, misalnya tidak ada gambarnya. Kalau tidak ada gambarnya, berarti nilainya dikurang 5. Kalau tidak, misalnya tidak diresum tuh video pembelajarannya dikurang jadi 25, 20 jadi 25. Jadi nilai yang tersisa, misalnya cuma mengerjakan soal terakhir, di slide terakhir cuma dapat 75. Saya berharap nih ada semuanya ya bahwa tugas mandiri ini dikerjakan dengan benar-benar. Ini untuk menjaga suatu saat barangkali Anda ya eh, UTS-nya itu nilainya kecil, misalnya gitu, 60 gitu. Nah, kalau di tugas mandirinya 100, itu insya Allah maka bisa dapat mengkatrol. Jadi misalnya 100 tambah 60, maka nilainya jadi 180. Kemudian UAS-nya 70, berarti 250. Nah, ya, 240 dibagi 2 berarti nilai dibagi 3 maka nilainya B itu 27 lebih per 28 ya. Ya. Jadi dua bagi 3 hampir 8 nilainya, maka itu dapat nilainya B. Sedangkan 80 B ya. Sedangkan misalnya kalau misalnya tugas akhirnya, tugas mandirinya sedikit, nilainya UTS-nya sedikit, terus UAS-nya sedikit, maka ini bisa menyebabkan tidak lulus gitu ya. Walaupun absennya bagus, UTS sudah. Nah, ini yang rugi bukan saya, tapi Anda sendiri yang rugi. Makanya saya harapkan di tugas mandiri ini tolong dikerjakan dengan baik ya, jangan asal-asalan. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Paham, paham, Pak. Ya, Paham, paham. nanti kalau misalnya ada teman yang bertanya, tolong dibantu ya, bantu menjawab ya supaya jangan dijapri ke saya, karena saya di semester ini megang 15 kampus di 15 kelas di 3 kampus. Makanya saya kadang-kadang waktunya tidak cukup. Sedangkan kita juga harus melayani masyarakat yang hadir di pengajian dan lain sebagainya gitu. Jadi tolong dibantu cara menyelesaikannya supaya teman-teman kita juga nilainya bagus dan dimotivasi. Kalau dia belum tahu penjelasan ini, tolong teman-teman yang belum mengerjakan tugas itu dikasih tahu biar dia mengerjakan tugas. Karena nanti yang rugi dia sendiri itu. Dan kalau kalau Anda sudah ngasih tahu terus dia masih malas, berarti bukan salah kita, salah dia. Ya, karena ini sudah paham, jadi saya lanjut kepada materi ini. Ya, materi pembelajaran kita sekarang adalah tentang sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam ini disepakati oleh para ulama. Jadi ada empat ya sumber hukum yang disepakati itu ada empat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas ya. Yang pertama Al-Quran adalah Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama 22 tahun, 2 bulan, 33 hari atau kurang lebih 23 tahun. Itu Al-Quran. Ya. Definisinya Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, Al-Quran itu di dalam Al-Quran ya turun, Al-Quran turun
tidak semerta-merta turun begitu 30 juz, tapi berangsur-angsur sesuai dengan kejadian yang terjadi pada saat itu. Makanya kejadian yang menyebabkan Quran atau wahyu turun pada saat itu disebutnya sebab-sebab turunnya Quran atau dalam bahasa Arabnya asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, ini menunjukkan kemujizatan Al-Quran ya istilahnya. Nah, jadi Al-Quran itu turun tidak sembarangan ujung-ujung 30 juz tapi melalui kejadian sebagai jawaban kondisi pada saat itu ya. Inti di dalam garis-garis besar eh, dari ada isi Al-Quran yaitu yang pertama adalah tauhid. Tauhid itu sudah dikaji sama kita di pertemuan kedua ya. Bagaimana supaya kita cinta kepada Allah dan Rasul-Nya? Di antaranya kita harus mengenal Allah. Mengenal Allah itu dari zatnya, dari sifatnya, dari asmanya dan afalnya atau perbuatannya. Demikian pula kita mengenal Rasulullah, ya rukun Islam yang enam ya. Ya, percaya kepada malaikat Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada hari kiamat, ya, kepada qada dan qadar. Nah, yang kedua, tuntunan ibadah sebagai perbuatan yang menghidupkan jiwa tauhid. Nah, di dalam tuntunan ibadah ini ada fikih ibadah, nanti akan ketemu di pertemuan 4. Di pertemuan 4 ini kita membahas fikih toharoh, fikih sholat, fikih puasa, ya zakat dan haji. Ada juga di pertemuan selanjutnya itu fikih munakaha. Nah, yang saya bahas fikih di sini adalah yang berkaitan dengan fikih ibadah. Sebenarnya fikih ada juga yang berkaitan dengan jinayah dan muamalah, tapi tidak di sini dibahasnya. Kalau muamalah masih dibahas di pertemuan yang selanjutnya, yaitu dengan ekonomi Islam gitu ya. Sedangkan kalau fikih jinayah ini tidak dijelaskan di sini ya. Karena kalau kita menjelaskan itu semuanya, fikih jinayah lah untuk fikih jinayah itu ya seperti hukum positif dan hukum perdata ya. Hukum perdata dan hukum pidana itu. Biarlah kalau di kampus kita itu semuanya itu dipelajari masing-masing rata-rata 2 semester ya. 2 semester itu artinya 1 tahun. Jadi kalau karena ini sekolah umum, jadi kita membahas poin-poinnya saja ya. Nah, yang penting dipahami, terutama yang berkaitan dengan fikih ibadah, itu harus setiap orang memahami itu dan menjiwai. Demikian pula tauhid, demikian pula hukum fikih nikah, fikih sholat, fikih puasa, fikih haji, dan zakat, gitu ya. Terus di dalam Al-Quran juga ada janji dan ancaman. Janji bagi orang yang taat sama Allah dan Rasulnya dan mengamalkan Quran maka akan dibalas dengan syurga. Nah, ancaman bagi orang yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya dan tidak mau mengamalkan Quran maka dibalas dengan neraka. Hukum yang dihajati dalam pergaulan bermasyarakat, jadi diatur juga oleh Allah dalam Al-Quran sebagai hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan kepada Allah maupun pergaulan hidup bersama masyarakat terhadap manusia, manusia dalam arti luas. Nanti ini dibahas ya, ya udah dibahas kemarin juga tentang kaitan dengan agama itu dibahas, tapi nanti dibahas juga di tempat yang lainnya. Ya, itu ada juga inti sejarah, sejarah orang-orang yang taat sama Allah, yaitu seperti para nabi dan rasul, orang-orang soleh. Para nabi dan rasul hampir semuanya dicatat, walaupun tidak secara keseluruhan ya poin-poinnya. Tapi sejarah nabi yang dicatat Al-Quran secara menyeluruh itu di dalam surat Yusuf. Kisahnya Nabi Yusuf dari ayat 1 sampai terakhir itu cerita tentang sejarahnya Nabi Yusuf. Kalau Nabi Musa banyak di surat Al-Baqarah dan di surat yang lain-lainnya. Nabi Muhammad, Nabi Zakaria, ya, Nabi Yahya, itu juga diceritakan Nabi Isa. Semuanya banyak nabi yang lain diceritakan pada surat-surat tertentu. Tapi poin-poinnya saja.
tidak secara tidak sempurna seperti cerita tentang Nabi Yusuf gitu ya. Ada juga cerita orang-orang soleh yang diabadikan di dalam Al-Quran sehingga dia juga bernama surat. Contoh seperti Ali Imran, seperti eh, Maryam, itu orang-orang soleh. Seperti Zulkarnain, Nabi Khidir, cerita itu diceritakan oleh Luqmanul Hakim, nama Quran surat Al-Luqman. Itu semuanya cerita tentang orang-orang soleh yang namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran gitu ya. Ada juga cerita cerita orang-orang yang jahat, yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Contoh secara cerita Fir'aun, cerita Kan'an, anaknya Nabi Nuh yang durhaka, cerita eh, Korun juga termasuk di dalamnya. Ya, banyaklah cerita orang-orang yang fasik, cerita orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ya. Terus selanjutnya ada sekalian, kenapa Al-Quran itu dijadikan sebagai sumber hukum? Allah sendiri yang mengingatkan kepada manusia bahwa Al-Quran itu sebagai sumber hukum. Ya, ini ayat-ayatnya sebagian kecil ya, nggak ditulis semuanya karena banyak sekali ayat yang bahwa kita disuruh mengamalkan Quran. Ya. Di sini di dalam surat Az-Zukhruf ayat 43, Fastamsik billadzi uhiya ilaik, maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaiki min rabbik. Ya. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Surat Al-Maidah ayat 67. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun wattabi'uhu wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab Al-Qur'an yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah Al-Qur'an dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Surat Al-An'am ayat 155. Nah, ini beberapa ayat yang dijadikan dalil dasar Al-Quran sebagai sumber hukum. Adapun prinsip Al-Quran di dalam memutuskan hukum yaitu tidak memberatkan. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dalam ayat lain, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. Nah, ini ajaran Allah, ya kebijaksanaan Allah di dalam eh, memutuskan sebuah hukum. Ya contoh, mana hukum yang tidak memberatkan buat manusia? Misalnya manusia sedang melakukan perjalanan jauh, ya seperti dari Tangerang ke Jawa Tengah. Itu lebih dari 100 kilometer. Maka orang yang melakukan perjalanan jauh semacam itu, kalau dia tidak kuat puasa Ramadan, maka dibolehkan untuk berbuka puasa Ramadan. Ya, kalau dia sholat, maka dia dibolehkan mengkosor sholat atau menjamak sholat. Mengkosor itu artinya meringkas. Ya, meringkas itu sholat duhur 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat asar 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat isya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Atau digabung, dijamak namanya. Misalnya sholat asar dijamak pada waktu zuhur disebutnya jamak takdim. Sholat zuhur dijamak pada waktu asar disebutnya jamak takhir. Boleh juga dijamak kosor. Udah dikumpulkan dalam satu waktu. Sholat zuhur dan asar pada satu waktu zuhur atau asar. Kemudian dikosor pula. Jadi sholat zuhurnya 2 rakaat. Asarnya 2 rakaat di dalam satu waktu, baik duhur maupun asar. Itu gambaran tentang Allah mempermudah. Dan diperbolehkan pula bertayamum bagi orang yang tidak mendapatkan air pada saat berwudu atau dia sakit kalau dia menggunakan air, maka dibolehkan dia bertayamum. Nah, yang ke selanjutnya boleh makan makanan yang haram pada saat kita terpaksa, pada saat kita kelaparan, tidak ada bekal dalam perjalanan. Kalau kita tidak makan mati, di situ cuma ada daging babi yang haram atau makanan yang haram,
maka kita boleh memakannya. Cuma sekedar kenyang untuk supaya jangan sampai mati. Tidak boleh dibuat bekal gitu ya. Ah buat besok takutnya saya nggak makan, nggak boleh semacam itu. Cukup pada saat itu kita udah kenyang selesai. Tidak boleh ditambah-tambahkan ya. Atau tidak boleh dibuat bekal. Nah, ada juga Allah memberikan istilahnya hukuman yang secara berangsur-angsur. Misalnya dalam menetapkan hukum ya tidak sekaligus melainkan secara berangsur-angsur seperti penetapan larangan minuman keras dan perjudian. Yaitu bahwasanya dulu para sahabat itu eh, pada baru masuk Islam karena dia gemarnya judi dan mabuk-mabukan belum bisa meninggalkan itu sepenuhnya. Kemudian mereka bertanya pada Rasul, maka dijawab oleh Al-Quran. Ya Allah menyuruh pada mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang minuman yang memabukkan dan perjudian. Katakanlah ya Muhammad bahwa minuman yang memabukkan itu dan perjudian itu dosa besar. Ada manfaatnya buat manusia, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini berangsur-angsur. Sampai 3 kali ayat terkait dengan judi dan hamar, baru Allah memutuskan bahwa ternyata judi dan minum-minuman keras itu najis termasuk perbuatan setan yang harus dijauhi oleh umat Islam. Itu secara tegas. Jadi berangsur-angsur, jadi prosesnya tidak sekaligus. Ya. Nah, kita harus bisa memetik pelajaran dari apa yang Allah terapkan ya pada Al-Quran itu supaya kita menjadi orang yang bijaksana di dalam memutuskan hukum intinya itu. Nah, terus di sumber kedua, sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Hadis itu adalah perbuatan, ucapan, dan ketetapan. Nah, ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi itu disebut hadis. Ucapan yang sebagaimana, misalnya Nabi berkata, Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan keutamaan budi dan akhlak. Nah, itu hadis qauli namanya disebut. Ada lagi hadis fi'li. Rasul tidak ngomong, tapi Rasul berbuat. Contohnya, Rasul mengerjakan sholat. Sahabat melihat gerakan sholat gerakan sholatnya Rasul saat itu. Yang kedua, cara makannya Rasul dengan 3 jari, cara minumnya Rasul sambil duduk, kemudian juga cara tidurnya Rasul berbaring. Nah, karena itu pernah melihat Rasul. Disaksikan itulah perbuatan-perbuatan Rasul. Nah, perbuatan Rasul itu juga disebut hadis, ya. Terus ada lagi, Rasul tidak pernah berkata, Rasul tidak pernah menyuruh, Rasul tidak pernah eh, mengerjakan. Tapi ada sahabat yang mengerjakan. Contohnya seperti Bilal bin Rabah. Pada saat beliau wudhu, beliau selalu eh, setelah wudhu beliau selalu sholat wudhu. Kemudian Sayyidina Ali ketika azan maghrib orang-orang Pak, tidak mengerjakan sholat qobliyah maghrib, dia mengerjakan sholat qobliyah maghrib dan itu rutin sampai-sampai diadukan kepada Rasulullah karena Rasulullah belum pernah mengajarkan itu dan belum pernah berkata untuk mengerjakan sholat qobliyah maghrib atau sholat sunnah wudhu. Kemudian keduanya diadukan. Ya, Bilal ke depan Rasul, Bilal bin Rabah diadukan setelah wudhu selalu sholat sunnah wudhu. Nah, tapi apa nabinya menjawab? Kata Nabi pantas saja terompahnya Bilal bin Rabah terdengar di sorga. Itu artinya apa? Rasul menyetujui bahwa perbuatan Bilal itu adalah baik. Demikian pula pengaduan sahabat tentang apa yang dilakukan Sayyidina Ali. Rasul diam saja, sanyanya tersenyum. Berarti apa yang dilakukan Ali itu baik. Kalau saja Ali itu berbuat yang dilarang, maka Rasul langsung menegurnya. Tapi karena Rasul diam, dan bahkan setuju tersenyum berarti menunjukkan bahwa beliau setuju berarti Rasul itu ya membolehkan. Nah itulah jadi hadis-hadis yang pernah ditetapkan oleh Nabi walaupun itu bukan perkataan Nabi atau perbuatan Nabi maka itu sunnah diikuti. Sebagaimana hadisnya Rasul, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin.
Kamu wajib mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu diantaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, terus di dalam tadi ini yang sunnah takririah, sunnah fi'liyah, ketetapan takririah tuh. Ya, terus kalau ditinjau dari sanad, hadis itu ada yang mutawatir, ada yang ahad. Yang mutawatir itu hadis yang diriwayatkan dari waktu ke waktu oleh orang banyak. Jadi semua orang banyak yang menyaksikan atau banyak yang meriwayatkan hadis tentang tersebut. Ya kalau dari segi sanad, ada juga hadis ahad. Hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh dari waktu ke waktu oleh satu orang atau dua orang saja. Ya ada tiga, kadang-kadang ada empat, tapi tidak sebanyak mutawatir, maka itu disebutnya hadis ahad. Ya. Nah, para ulama hadis ahad menjadi dua, yaitu ada hadis masyhur dan goi masyhur. Sedangkan yang goi masyhur terbagi menjadi dua pula, yang aziz dan yang gharib. Ini penjelasan tentang hadis masyhur, hadis goi masyhur, hadis yang tidak masyhur ya. Hadis yang aziz, ya itu di penjelasannya ada di sini ya. Tinggal dibaca hadis gharib, hadis yang langka ya. Ini juga ada di sini. Nah, sedangkan ditinjau dari segi sahih, hasan dan dhaifnya, hadis itu ya ada yang sahih. Sahih itu artinya diriwayatkan sanadnya perawinya adalah orang yang adil yang meriwayatkan hadis itu. Sempurna ingatannya dan catatannya dobit, artinya kuat ya. Tidak suka berbuat ganjil atau berbuat salah dan bertentangan dengan orang banyak. Itu ya hadis itu jadi sahih. Kalau hadisnya catatannya ada, orangnya adil, ingatannya sempurna, kuat gitu ya. Tidak pernah berbuat salah, tidak pernah bertentangan dengan orang banyak, maka hadis itu yang diriwayatkan oleh orang tersebut dianggapnya sahih. Kalau hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih, cuma ada salah satu eh, perawinya yang membahayakan atau mempunyai berbuat ganjil atau berbuat yang bertentangan dengan orang banyak, syad, makanya dianggap ragu, makanya itu hadisnya turun menjadi hadis hasan. Hadis dhaif yang ketiga, hadis yang lemah. Bukan lemah, bukan berarti hadis lemah ini bukannya hadis palsu, bukan ya. Ini hadis benar dari Nabi, cuman orang yang meriwayatkannya itu lemah catatannya, misalnya hafalannya kurang kuat, atau dia pernah salah satunya pernah melakukan perbuatan yang kurang bagus, maka hadis itu dianggapnya dhaif, lemah derajatnya. Bukan berarti itu hadis palsu. Ya, hadis dhaif ini, kalau hadis sahih dan hasan itu boleh untuk menjadikan sumber hukum, artinya menetapkan hukum. Kalau hadis dhaif hanya bisa buat fadhail amal. Contohnya bagaimana? Contohnya di dalam kitab Tanqiul Qaul yang pernah mengaji, siapa saja yang membaca la ilaha illallah, membaca sholawat kepada Nabi, membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca eh, Qul huwallahu ahad sebanyak 1.000 kali, dia tidak akan mati sebelum dia dikabarkan bahwa dia bakal masuk surga. Gitu. Itu hadis dhaif. Tapi kalau diamalkan, misalnya mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim tiap hari 1.000, boleh. Ngamalin salawat tiap hari 1.000, itu boleh. Gitu. Tapi bukan untuk penyemangat lah. Bukan untuk memutuskan sebuah hukum. Hanya itu buat penyemangat buat orang-orang yang ingin mendapatkan ridho Allah. Selanjutnya ada hukum yang ketiga, yaitu ijma. Ijma itu adalah konsensus para ulama. Artinya eh, ulama ahli fikih bersatu untuk menetapkan suatu hukum yang tidak ada di Al-Quran maupun dijelaskan secara gamblang di dalam hadis. Makanya para ulama berkumpul untuk menetapkan sebuah hukum. Nah, ijma ini ada yang qauli dengan ucapan, ada juga yang sukuti dengan mendiamkan. Artinya tidak berkata apa-apa tapi setuju bahwa itu perbuatan baik. Itu namanya ijma. Ada lagi yang disebut kias. Kias itu adalah hukum yang tidak ada di Quran, hukum yang tidak ada di hadis, hukum yang tidak ada di ijma, namun dikiaskan. Contohnya,
Misalnya zaman sekarang banyak orang yang memenjarakan ibunya karena sebab warisan, orang tuanya dari karena sebab warisan. Kemudian di Al-Quran hukum itu tidak ada, tapi ada ayat Quran yang berbicara bahwa seorang anak yang berkata kepada kedua orang tuanya maka itu durhaka. Ya, berkata saja sudah durhaka, apalagi sampai memenjarakan kedua orang tua itu lebih durhaka daripada berkata gitu itu gambaran tentang kias. Nah, itulah empat hukum yang disepakati oleh para ulama. Kemudian ini ada hukum yang tidak disepakati oleh para ulama, tapi para ulama masing-masing daerah mengerjakan ini, yaitu ada ihtisan, istishab, maslahah mursalah, urab, adat, sadud zari'ah, syar'un man qablana, qaul sahabi. Nah, ini artinya sebenarnya semuanya adalah ikhtisan apa yang dianggap baik oleh kebanyakan orang di sekelilingnya. Contohnya seperti nuju bulan, di syariatnya tidak ada, keterangan hadisnya tidak ada, di Al-Quran tidak ada. Cuma acara syukuran nuju bulan itu sebagai wujud rasa syukur, undang tetangga, sodakoh, membaca yasin, zikir, dan lain sebagainya. Maka itu boleh karena itu adalah perbuatan yang baik. Itu saja dari sekalian penjelasan singkat tentang perkuliahan kita. Ini waktunya tinggal 1 menit lagi. Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau tidak, saya tutup ya penjelasan saya ini. Nanti kita bertanya belakangan. Saya tutup dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. eh, Jangan lupa nih ya, Woi, woi. kerjakan soal-soal di slide terakhir. Ini waktunya tinggal 1 menit lagi. Ini ada yang baru masuk siapa nih? Ya, silakan yang mau bertanya, silakan. Ini banyak yang tidak masuk ya. Indah Nur Aini, Destia, karena tidak buka kamera, dia dianggapnya tidak masuk. Hanifah, Indah, terus Joda. Joda dari tadi nggak masuk kayak seperti ini. Karena dia tidak membuka kameranya. Terus Feby, Muhammad Ridwan, Joda yang mana? Oh, ya. Feby, terus Muhammad Ridwan. Gitu ya. Coba lihat ada berapa halaman nih. Mau biar foto semua. Berarti yang kuliah cuma 18 orang dari sekian mahasiswa. Feby kemana nih? Oh, Muhammad Ridwan. Udoli tadi sempat muncul tapi hilang lagi nih. Tidur apa apa? Nanti yang di absen yang buka-buka kamera aja. Ada Pak, ada. Oh iya, Ada Pak. iya. Kalau yang tidak Itu buka kamera, jangan lupa ya tugas yang diberikan sama saya, ya tolong dikerjakan. Nanti manfaatnya buat ada sekalian. Ini waktunya udah kurang 1 menit.